Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan melanjutkan video yang lalu, yaitu video merakit PC. Video ini adalah video bagian yang ketiga, yaitu kita mulai merakit PC. Kalau video pada bagian yang pertama dan bagian kedua itu menjelaskan tentang apa saja yang dibutuhkan pada saat perakitan komputer nantinya, kemudian bahan-bahannya, alat-alatnya, semua sudah dijelaskan pada video bagian 1 dan bagian kedua. Kemudian pada video bagian ketiga ini, mari kita langsung saja merakit PC mulai dari awal. Yang pertama adalah kita pasang dulu prosesor, kemudian kipas dan heatsink atau fan dan heatsink, kemudian memori atau RAM kita pasang dulu ke dalam motherboard. Baik, langsung saja kita pasang. Kita buka dulu penguncinya prosesor ya. Prosesor. Nah, hati-hati di sini. Jangan sekali-sekali kita menyentuh kaki dari prosesor ini. Karena ini modelnya adalah LGA, jadi kakinya bukan di prosesornya, tetapi kakinya di motherboardnya ini. Hati-hati di sini. Jangan sampai menyentuh, apalagi terkena alat. Contohnya terkena obeng atau alat lain, karena di sini jika tersentuh bisa bengkok sehingga bot yang seharga ratusan ribu ini tidak bisa digunakan lagi. Hati-hati di sini. Ya, hati-hati. Langkah selanjutnya adalah memasang prosesor pada board. Memasang prosesor ke motherboard. Baik, langsung saja. Kita buka dulu tutup pengamannya ya ini. Kemudian kita buka kuncinya. Kemudian kita pasang prosesor ke motherboard. Lihat celah. Ini ada dua celah, ini ada dua cekungan ini. Nanti di sini diposisikan tepat pada motherboard, sudah disediakan. Nah, ini jika sudah terpasang, kembalikan penguncinya. Nah, ini sudah terkunci ya. Kemudian kita pasang heatsink dan kipas. Kita posisikan sedemikian rupa sehingga nantinya mudah untuk dipasang. Ini ada 4 lubang ya, lubang pengunci, nanti posisikan dengan tepat. Kalau sudah tepat tinggal didorong saja. Nah, sampai berbunyi klik ya. Nah, ini berarti sudah terkunci. Baik. Kemudian di sini ada soket fan, soket untuk fan di sini sudah disediakan. Ini tinggal kita tancapkan saja. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kita pasang RAM. RAM ini ada celah di sini, perhatikan celahnya ya. Kemudian kita posisikan tepat celahnya di motherboard. Di sini sudah ada celahnya. Jika sudah pas, kita dorong sampai berbunyi klik. Pengunci kanan kiri mengunci. Nah.
Nah, ini sudah terpasang dengan baik. Langkah selanjutnya adalah kalau sudah terpasang seperti ini, memasang motherboard ini ke dalam casing. Mari kita pasang di dalam casing. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke tahap yaitu pemasangan board pada casing. Yang diperlukan adalah boardnya itu sendiri tentunya ya, board yang sudah terpasang prosesor, heatsink, fan, kemudian memori. Kemudian tutup belakang casing ya, ini yang sudah didapatkan dari paket pembelian motherboard. Kemudian buku petunjuk. Kemudian alat kita butuhkan Open Plus. Dalam paket pembelian casing ini kita mendapatkan kabel power. Kita ambil saja. Power, kemudian ini ada baut-baut ya untuk menempelkan board ke dalam casing. Kemudian ini ada buzzer atau yang bunyi beep ya, ini kita dapat ini. Baik, langsung saja kita pasang ya. Kita pasang, kita ambil baut-baut yang dibutuhkan. Ini kita buka dulu. Silahkan pasang di bagian belakang pada casing. Sesuaikan dengan posisi lubang-lubang yang ada di motherboard. Nah, begini ya. Kemudian nanti dipasang di dalam casing. Kita posisikan dulu tutupnya belakang biar nanti bisa kenceng ya. Kita cari posisi yang paling tepat sehingga masuknya bisa pas ya, sampai bunyi klik. Kemudian jika sudah, silahkan pasang. Nah, ini karena di sini ada ganjal yang kurang di bagian sini, silahkan ditambahkan, karena kalau tidak nanti pada saat pemasangan tak tambahan akan tertekan ya, akan melengkung boardnya. Kita tambahkan dulu. Ini ada pada paket pembelian casing kita dapatkan baut pengganjal ya. Nah, ini untuk memasang ini kita membutuhkan bantuan tang seperti yang saya sampaikan pada video yang lalu, bahwa tang itu sebetulnya jarang digunakan, tetapi suatu saat kita membutuhkan. Oleh karena itu kita siapkan tang. Usahakan baut-baut lengkap ya, jangan menyepelekan hanya 1-2, nggak usah dipasang. Nah, itu nanti akan menyebabkan gangguan ataupun tidak betul-betul kenceng ya. Nah, ini sudah lengkap, Untuk pemasangan baut ini gunakanlah obeng yang bermagnet agar memudahkan teman-teman dalam memasang board ini. Karena kalau yang bermagnet kan bisa menempel ya, jadi gampang. Untuk pemasangan ini bautnya jangan kenceng-kenceng dulu, kita pasang rata dulu.
Kita pasang semua rata, jangan dikencengi dulu. Nanti kalau sudah terpasang semua rata baru baut dikencengi, muter, dikencengi semua ya. Nah ini biar memudahkan baut untuk digeser-geser. Nah, jangan dikencengi dulu. Karena posisi lubang bautnya ini belum sama rata, jadi perlu kita tata sehingga lubang bautnya bisa pas. Nah ini sudah terpasang semua. Silakan kalau sudah terpasang semua bautnya dikencengi, tapi dikencangkan ya, tapi jangan terlalu kencang, biasa-biasa saja, nggak usah terlalu kencang. Nah nanti kalau terlalu kencang, nanti pada suatu saat kita membutuhkan untuk memperbaiki akan kesulitan. Akan kesulitan membuka ya, kesulitan membuka atau bahkan bautnya rusak. Langkah selanjutnya adalah pasang kabel-kabel ya. Di sini ada beberapa kabel. Ini kabel yang bawaan dari casing ya. Ini ada tertulis di sini kabel USB. Kemudian di sini tertulis kabel audio. Silakan teman-teman cari header atau colokan ya, colokan untuk menempatkan colokan USB ini dan audio ini. Biasanya di dalam board itu sendiri, di dalam boardnya itu ada tulisannya, sudah ada tulisannya. Tetapi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat buku petunjuk. Ya, di sini ada audio. Ini audio di sini ya. Audio kita tancapkan pada tulisan audio. Nah, di sini ada lubang yang buntu. Lubang yang buntu ini adalah bertujuan untuk agar pemasangan tidak terbalik. Memang dibikin buntu oleh pabriknya agar menghindari pemasangan terbalik. Ini ada header audio, silahkan ditancapkan. Kemudian ini ada header USB. Di sini ada USB 1, USB 2. Silahkan pilih salah satu, boleh. Ini tidak mungkin terbalik ya, karena sudah ada lubang yang ditutup. Tujuannya agar tidak terbalik dan tertukar. Mana yang audio, mana yang USB ini tidak bisa tertukar karena lubang yang ditutup ini antara USB dan audio berbeda. Kemudian berikutnya adalah front panel. Nah ini front panel ini teman-teman harus hati-hati karena front panel ini sepele tetapi agak rumit ya, agak rumit. Jadi harus teliti pemasangannya. Dalam ini header ya namanya, header front panel ini biasanya tertulis apa fungsinya. Di sini ada power switch, HDD LED, power LED, kemudian reset switch, reset SW, power SW ya. Nah, ini nanti teman-teman cari di sini front panel. Nah ini sudah ketemu ya front panel di sini. Atau silahkan teman-teman mencari di buku petunjuk. Ini perlunya buku petunjuk adalah ini. Nah, ini dimana front panel itu teman-teman bisa mencari, melihat pada buku petunjuk. Ya ini. Di sini ada tergambar front panel.
Nah, jadi jelas di sini ya. Di sini ada gambar front panel. Di sini ada tombol reset, tombol power. Ini sudah dijelaskan semua di sini. Teman-teman tinggal mengikuti gambar. Apabila teman-teman merakit bot lama, kemungkinan tidak ada buku manualnya, tidak ada buku petunjuknya. Biasanya di dalam bot ini sudah ada tulisannya, tetapi kecil-kecil, harus dilihat dengan seksama. Ya, harus dilihat dengan seksama, harus dilihat secara teliti. Nah, ini sudah ketemu. Ini power switch-nya di sini. Kemudian HDD LED-nya di sini. Plus minusnya diperhatikan ya, kalau memasang LED nanti kalau terbalik tidak bisa menyala. Kemudian power LED, plus minusnya diperhatikan. Lihat gambar saja, lihat gambar pada buku petunjuk. Nah, yang terakhir adalah reset switch. Reset switch ini fungsinya adalah untuk mereset PC. Kemudian ini buzzer atau buzzer ya, yang berbunyi beep. Ini di sini juga sudah ada petunjuknya. Silahkan dipasang saja di sini. Kalau speaker ini atau beep ini boleh bolak-balik. Plus minusnya ya. Langkah selanjutnya adalah memasang power supply, memasang kabel power supply pada motherboard. Untuk kabel power supply yang menuju motherboard ini ada dua ya, ada dua, yaitu yang paling besar ini ya. Nah, ini yang paling besar, yang paling besar kita pasang. Menekannya jangan terlalu keras ya, karena motherboard ini rentan, jadi menekannya pelan-pelan saja untuk menghindari kerusakan pada motherboard. Kemudian yang kecil ini, yang kecil ini ada dua ya untuk yang masuk ke motherboard. Ya sudah. Sampai di sini, ini apabila dihidupkan, harusnya CPU ini sudah nyala, sudah bisa booting. Ya, nanti akan kita coba. Jadi kalau merakit CPU itu sampai di sini dulu, coba kita nyalakan. Setelah itu baru kita pasang harddisk, kemudian DVD RW, kemudian kalau sudah baik baru ditutup casingnya. Pada tahap ini kita hidupkan, tujuannya adalah untuk mengecek apakah cara merakit kita sudah betul, atau apakah pemasangan kabel-kabel, pemasangan memori, pemasangan prosesor sudah betul sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pemasangan harddisk dan DVD-ROM, DVD RW ya. Kita coba dulu. Kalau sampai tahap ini sudah menyala, sudah betul ya, berarti sudah betul, maka kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memasang harddisk dan DVD-ROM. Tujuannya adalah apabila masih terjadi trouble atau belum hidup, belum bisa menyala, kita troubleshootingnya gampang ya, tidak ribet di sini, tidak ribet. Ada CD-ROM, ada kabel sudah tertancap macam-macam, akhirnya melepas lagi gitu. Sehingga kita yakinkan dulu. Sampai sini kita coba untuk menyalakan. Baik, mari coba kita nyalakan. Apakah sudah bisa hidup atau belum? Untuk mencoba CPU
yang sudah kita rakit tadi, tentunya kita membutuhkan monitor ya. Nah, ini kebetulan saya mempunyai monitor baru. Mari kita unboxing saja. Untuk mencoba CPU tadi, untuk mencoba CPU yang kita rakit. Baik, mari kita lanjutkan untuk pengujian perakitan CPU ya. Di sini akan kita coba untuk menghidupkan CPU tanpa memasang harddisk dan DVD RW dulu. Akan kita uji dulu. Baik, di sini sudah tertancap. Baik, di sini sudah tertancap kabel power, kemudian kabel monitor yang ke CPU sudah. Kemudian mari kita hidupkan saja. Kita pencet tombol power yang ada di depan CPU. Ya. Untuk mencoba minimal siapkan keyboard ya. Untuk mencoba minimal pasanglah keyboard karena di sini akan ada perintah OK atau enter. Nah, ini BIOS-nya, CPU ya. Berarti perakitan kita sudah berhasil sejauh ini. Ini sudah menyala, BIOS-nya sudah terlihat ya, karena di sini tidak ada operating system sehingga larinya ke BIOS. Itu karena belum ada harddisk, CD-ROM ataupun flashdisk yang tertancap sehingga larinya ke BIOS. Kita tidak akan membahas BIOS secara mendetail kali ini karena nanti akan fokusnya akan terpecah ya, kita akan fokus pada perakitan dulu. Untuk pembahasan BIOS nanti akan saya bikinkan video yang lain. Baik, jika sudah yakin betul, sudah yakin menyala, maka kita lanjutkan untuk perakitan memasang harddisk dan DVD-ROM. Kemudian setelah itu nanti kita tutup casingnya. Setelah ditutup casingnya nanti kita install operating system. Bisa menggunakan Windows atau Linux. Silahkan tergantung selera teman-teman atau tergantung kebutuhan. Baik, mari kita ke langkah selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memasang harddisk. Kemudian memasang DVD RW. Kemudian ada tambahan, ini nanti kita akan memasang card jaringan karena CPU ini nantinya akan digunakan sebagai server UNBK sehingga dibutuhkan 2 buah card jaringan ya, jaringan yang satu untuk ke LAN atau local area network atau nanti terhubung ke klien UNBK, kemudian yang satunya ke WAN atau ke internet yang nantinya akan terhubung ke server di pusat gitu. Kenapa hanya satu? Karena card jaringan yang satunya sudah ada bawaan dari motherboard, sudah ada bawaan, sudah on board ya, istilahnya sudah on board. Baik, langsung saja kita pasang satu persatu. Yang pertama kita pasang harddisk. Harddisk jangan terbalik ya, ini bagian atas, ini bagian bawah, dilihat dulu. Sebetulnya kalau terbalik bisa-bisa saja, tetapi tidak sesuai dengan standar operasional prosedur ya. Jadi tidak standar gitu. Kita pasang ya, sekali lagi gunakan baut sesuai peruntukannya.
Nah, ini untuk harddisk menggunakan baut yang berulir kasar. Oke, kalau sudah kita pasang. Kalau sudah kita pasang kabel powernya. Di sini kabel powernya ada bagian yang menyudut ya, kayak huruf L gitu. Nanti silahkan teman-teman dicermati. Tujuannya adalah agar pemasangan kabel power ini tidak terbalik. Ya, ini. Kemudian jika sudah, pasang kabel data atau kabel SATA yang sudah termasuk dalam paket pembelian motherboard. Ya, kita pasang ya. Di sini ada SATA 1 sampai dengan 4. Silahkan pilih salah satu, tetapi sebaiknya pilihlah nomor 1 dulu ya. Silahkan untuk mengetahui nomor berapa yang nomor 1, berapa yang nomor 2 dan seterusnya. Silahkan teman-teman melihat buku petunjuk. Untuk kabel SATA juga ada lengkungannya ya, ada menyudutnya ini seperti huruf L. Silahkan teman-teman cermati. Di sini tujuannya agar tidak terbalik. Ya, ini untuk harddisk sudah terpasang. Kemudian kita ke pemasangan DVD RW. Untuk pemasangan DVD RW kita lakukan dari depan ya, dari depan. Nah, begini. Kita lakukan pemasangan dari depan. Kemudian kita dorong saja ke dalam. Nah, dorong ke dalam. Untuk kabel DVD RW sama dengan kabel harddisk. Cara pemasangan kabelnya juga sama. Untuk bautnya, untuk DVD RW ini menggunakan baut yang berulir halus. Jangan lupa nanti di bautnya dipasang kiri kanan ya. Ini sebagai contoh saja, kita pasang hanya sebelah. Nanti teman-teman silahkan dipasang kiri kanan, jadi tidak hanya sebelah. Untuk kabel data dan kabel power untuk DVD RW ini sama dengan harddisk, Untuk mempercepat waktu, saya langsung ke pemasangan LAN card. Ya, ini LAN card. LAN card ini jenisnya PCI Express ya, PCI Express gitu ya, dengan cirinya ini kaki-kakinya ini yang ada kuningnya ini sedikit. Kalau PCI yang lama itu kan banyak panjang ya, karena perkembangan teknologi sehingga kakinya semakin sedikit. Untuk memasang card tambahan ini, maka kita perlu membuka ini bagian belakang dari, hati-hati ya, ini bagian belakang dari casing ini. Kita tekuk-tekuk saja, hati-hati jangan sampai menyenggol komponen pada motherboard. Kita buka dulu. Ini setiap casing ini modelnya lain-lain ya, yang bagian belakang ini modelnya beda-beda, maka silakan teman-teman sesuaikan dengan situasi dan kondisi dari masing-masing casing yang dibeli. Tetapi intinya cara pengerjaannya adalah sama. Nah, ini kita baut.
kita perlu menyesuaikan ini ya, karena jaraknya jauh tadi, kita perlu tekuk sedikit biar tidak ketarik. Bisa menggunakan tang. Kadang memang kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kinerja dari land cut ini. Untuk land cut ini menggunakan baut dengan ulir halus. Nah, sudah terpasang dengan rapi. Kemudian kita tutup lagi, tutupnya belakang agar rapi. Ya. Kemudian jika sudah, hal yang penting adalah kerapian kabel. Ya, kabel ini kita rapikan karena kabel ini bisa mengganggu kinerja dari CPU. Ya. Bisa mengganggu kinerja dari CPU. Contohnya bisa mengganggu sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara. Kemudian kabel yang tidak rapi itu bisa mengganggu putaran kipas, ya, mengganggu putaran fan. Contohnya apabila kabel yang tidak rapi ini bisa terselip ke dalam daunnya fan ini. Kondisi yang paling parah bisa patah ini fan ini, ya, sehingga kinerja pendinginan fan tidak maksimal, menyebabkan overheat, ya, menyebabkan overheat sehingga bisa merusak prosesor, bisa merusak motherboard, atau paling yang kondisi yang minim komputernya menjadi hang, kan akan mengganggu pada saat kita bekerja. Apalagi kalau sudah bekerja dengan data yang begitu banyak, kita belum nge-save, kemudian komputer hang. Nah, itu kan betapa susah payahnya kita mengulangi pekerjaan kita. Itu contoh yang kecil saja. Itu akibat efek yang besar adalah kalau overhead bisa merusak prosesor. Gitu ya. Makanya kabel yang rapi ini diperlukan. Ya, tatalah kabel dengan rapi, jangan semrawut ya, ditata dengan rapi agar sirkulasi udaranya lancar sehingga pendinginannya juga lancar. Itu kalau sudah terpasang semua, kemudian ditutup casingnya, kemudian kita install operating system. Tetapi dalam video ini saya tidak akan menampilkan bagaimana cara menginstal operating system. Nanti untuk menginstal operating system akan saya bikinkan video tersendiri agar terfokus pada salah satu pembahasan. Saya kira cukup sekian. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman yang akan merakit CPU. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.